Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja supply chain yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Siti Hamila Sayyid, yang kedua ada Afifah Nur Puspitasari, yang ketiga ada Ardani Indiastuti, yang keempat ada Darin Syifahania, dan yang terakhir ada Simas Janat Harja Susetya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Simas Janat Harja Susetya, NIM saya 19010235. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja supply chain. Nah, salah satu aspek yang mendasar dalam supply chain management itu untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, maka diperlukannya pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara holistik atau secara menyeluruh dengan mempertimbangkan banyak aspek. Dalam hal ini, sistem pengukuran diperlukan itu untuk beberapa hal. Di antaranya yang pertama, melakukan monitoring dan pengendalian. Maksudnya itu melakukan pengawasan sesuai prosedur yang telah ditentukan oleh perusahaan. Karena kan setiap perusahaan itu memiliki prosedurnya masing-masing. Terus yang kedua, mengkomunikasikan tujuan organisasi terhadap fungsi-fungsi pada supply chain. Maksudnya itu, perusahaan memberikan informasi tentang tujuan perusahaannya kepada orang-orang yang terlibat dalam supply chain-nya. Misal, pihak yang terlibat itu seperti supplier, distribusi, dan lain sebagainya. Jadi, melakukan komunikasi dengan orang-orang tersebut agar meminimalisir terjadinya kesalahan. Contoh kesalahan yang terjadi itu seperti perusahaan memproduksi 1000 produk dan memerlukan 1000 bahan baku. Tetapi bahan baku yang dikirimkan oleh supplier itu hanya 500 produk saja. Berarti kan komunikasi yang berjalan tidak sesuai dan perusahaan tidak bisa mencapai target yang seharusnya dicapai. Yang ketiga, mengetahui di mana posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Jadi itu maksudnya dengan melakukan sistem pengukuran, perusahaan itu dapat mengetahui perusahaan siapa saja yang menjadi pesaingnya. Selain itu juga dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan dari perusahaannya. Karena dia mengetahui kelemahan dan kelebihan perusahaannya, maka dia juga harus mempunyai tujuan bagaimana caranya perusahaan ini bisa berkembang dan mendapatkan output sesuai tujuan dan target yang perusahaan ini buat. Yang keempat, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Maksudnya itu dari adanya sistem pengukuran tadi itu, si perusahaan itu dapat mengetahui kelemahan perusahaannya. Nah, karena dia tahu kelemahannya perusahaannya, jadi tuh dia berusaha mencari jalan keluar untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan dari perusahaan tersebut agar si perusahaan itu lebih unggul dari perusahaan yang menjadi pesaingnya tadi itu. Terus 10.2 struktur sistem pengukuran kinerja. Jadi kan ada sistem 3 kan pengukuran kinerja itu. Yang pertama adalah individual metric, yang kedua adalah metric sheets, dan yang ketiga adalah overall performance. Jadi individual metric itu adalah suatu ukuran yang diverifikasikan dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, dan didefinisikan terhadap titik acuan atau reference point tertentu. Jadi, suatu ukuran itu bisa dibuktikan dalam bentuk kuantitatif ataupun kualitatif. Dalam bentuk kuantitatif itu contohnya itu seperti peramalan yang berupa perhitungan. Sedangkan kalau kualitatif itu misal nih perusahaan melakukan survei ke lapangan tentang bagaimana produknya. Dan dia menanyakan apa kelemahan dari produknya, terus apa yang tidak disukai dari produknya, apa yang digemari produknya oleh masyarakat dan lain sebagainya kan. Nah, hasil survei tadi itu dibuat kesimpulan dan dideskripsikan. Nah, itu yang dinamakan kualitatif. Sedangkan kalau kuantitatif itu berupa metode perhitungan seperti peramalan tentang periode berikutnya berapa yang akan dikeluarkan seperti itu. Dan selanjutnya adalah metric sets atau kumpulan dari beberapa metrik. Metrik ini kan perhitungan kan, berarti kumpulan dari beberapa perhitungan. Nah, kumpulan ini diperlukan untuk memberikan informasi kinerja suatu subsistem. Jadi, informasi suatu pengukuran itu untuk memberikan informasi kepada tiap sistem seperti marketing, produksi. Mereka kan membutuhkan informasi dari penelitian yang sudah mereka dapat dari kualitatif ataupun kuantitatif. Contohnya itu seperti kinerja persediaan tidak cukup hanya diukur dengan satu metrik. Individual metrik itu untuk persediaan bisa berupa ongkos simpan,
perputaran, persediaan, akurasi catatan persediaan, utilisasi sumber daya yang terkait dengan manajemen persediaan. Terus yang ketiga adalah overall performance. Itu adalah metode pengukuran yang berfungsi untuk mengetahui efektivitas penggunaan dan pemanfaatan mesin, peralatan, waktu, dan serta material dalam sebuah sistem operasi yang di lantai produksi. Contohnya itu seperti misal nih, mesin waktu persiapannya itu harusnya 10 menit, tetapi baru 5 menit mesin sudah dipakai. Nah, kalau begitu kan mengakibatkan kerusakan mesin kan. Jadinya itu harus memakai waktu sesuai dengan prosedur yang ada pada perusahaan tersebut begitu. Selanjutnya adalah pembahasan tentang tipologi metrik. Jadi, menurut pendapat metrik bisa diklarifikasikan ke dalam dua atribut, yaitu metrik waktu atau tense dan metrik fokus. Seperti yang kita lihat pada gambar di slide ini, dua atribut metrik tersebut dinamakan dengan tipologi metrik. Yang pertama ada metrik fokus. Metrik fokus ini biasanya bisa berfokus kepada kerja atau kinerja finansial maupun operasional. Metrik finansial biasanya mengukur kinerja yang berkaitan dengan masalah keuangan, sedangkan metrik operasional untuk mengukur kinerja dalam satuan waktu, output, dan sebagainya. Yang kedua, dari segi metrik waktu atau tense. Metrik ini bisa digunakan untuk mengukur kinerja masa lalu yang sudah terjadi atau outcome, atau untuk memprediksi kinerja pada masa yang mendatang atau prediktif metrik. Nah, kalau kita lihat pada gambar tersebut, terlihat bahwa keadaan finansial atau keuangan pada masa lalu atau outcome itu untuk mengembalikan aset atau return on asset. Jadi pada masa lalu, perusahaan memikirkan bahwa membutuhkan beberapa tahun aset atau modal kita untuk membangun perusahaan. Ini bisa balik lagi atau membutuhkan beberapa tahun perusahaan dapat mendapatkan laba begitu. Nah, sedangkan prediksi yang akan terjadi di masa yang akan datang, harapan perusahaan untuk perfinansial ini dengan mengadakan kerja lembur agar perusahaan dapat mengembalikan aset pada masa lalu atau outcome. Nah, setelah itu ada juga keadaan masa lalu atau outcome perusahaan dalam aspek operasional, itu lead time. Maksudnya tuh waktu awal perusahaan didirikan itu membutuhkan waktu berapa lama, terus untuk memenuhi permintaan pelanggan itu butuh berapa lama. Nah, di masa yang akan datang dan diprediksikan bahwa harapan di masa yang akan datang pada aspek operasional yaitu dapat memprediksi jumlah sub proses dan bisa memprediksi kira-kira berapa lama sih waktu yang dibutuhkan lead time pada outcome-nya begitu. Ya, selanjutnya yaitu metrik untuk kinerja supply chain. Nah, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Chan dan Ki pada 2003, diusulkan sebuah konsep yang disebut dengan Performance of Activity atau POA. Nah, ini merupakan model yang digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas yang menjadi bagian dari proses supply chain. Karena manajemen logistik adalah konsep yang berorientasi pada aliran dengan tujuan menghubungkan antara satu entitas dengan entitas terkait dari pemasok hingga ke pelanggan akhir, diharapkan untuk memiliki sarana di mana biaya dan kinerja dari aliran pipa dapat diukur. Yang pertama yaitu ada ongkos yang bisa diukur. Nah, ongkos merupakan bagian dari hasil suatu aktivitas yang muncul terkait dengan sumber daya yang telah digunakan. Setiap aktivitas yang dilakukan dalam suatu perusahaan pasti membutuhkan biaya. Banyak sekali yang bisa dikaitkan dengan biaya dalam suatu perusahaan, seperti biaya tenaga kerja, biaya peralatan, biaya material, biaya bahan baku, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada waktu. Waktu berhubungan dengan lamanya proses dalam siklus suatu aktivitas.
Waktu dapat diukur antara lain dengan masing-masing aktivitas supply chain seperti waktu produksi, waktu pengiriman, waktu perusahaan merespon pelanggan, dan lain-lain. Nah, dalam waktu ini, kita juga harus menjalankannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, dalam prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dalam 1 menit itu kita harus dapat memproduksi 3 unit produk. Tapi kita malah hanya memproduksi 2 unit produk saja. Berarti kan tidak sesuai dengan prosedur yang ada kan. Nah, dengan itu kita harus cari tahu apa sih masalah yang terjadi pada salah satu workstation yang ada, sampai hanya bisa menghasilkan 2 unit produk aja. Pastikan ada kendala, ada masalah yang terjadi. Nah, kita harus cari tahu dan memperbaiki masalah itu. Sebaliknya, kita juga tidak boleh melebihi sesuai dengan prosedurnya. Jadi misalkan prosedurnya 3, kita nggak boleh lebih dari 3. Kenapa sih nggak boleh lebih dari 3? Karena dikhawatirkan ada salah satu komponen yang tidak terpasang sempurna sehingga membuat produk tersebut cepat rusak dan tidak sesuai dengan standar yang dibuat oleh perusahaan. Selanjutnya ada kapasitas. Nah, kapasitas ini adalah ukuran atau volume pekerjaan yang dapat dilakukan oleh sistem atau bagian dari rantai pasok pada periode tertentu. Contoh kapasitas itu seperti kapasitas produksi, kapasitas distribusi, kapasitas alat, kapasitas operasional, menjadi parameter pada bagian rantai pasok. Misalnya, seperti suatu mesin atau suatu alat dapat memproduksi sebanyak 500 unit dalam sekali produksinya. Jadi kapasitas maksimalnya itu 500 unit. Tapi kita hanya menggunakan mesin tersebut untuk memproduksi 200 unit produk. Nah, dengan seperti itu akan menimbulkan atau akan menyebabkan kerugian kepada perusahaan, karena biaya yang dikeluarkan untuk mesin tersebut sama biaya yang dikeluarkan jika kita memproduksi 500 unit produk, tetapi kita tidak menggunakannya secara maksimal. Selanjutnya ada kapabilitas. Nah, kapabilitas ini artinya juga sama dengan kompetensi atau kemampuan. Dalam kinerja supply chain, kapabilitas ini mengacu kepada seluruh kemampuan supply chain untuk melakukan suatu aktivitas. Maksud dari seluruh kemampuan supply chain di sini yaitu kita harus mampu mengetahui pada bagian mana sih yang menjadi kesalahan atau kelemahan dalam aktivitas rantai pasok. Selain itu, kita juga harus mengetahui apa kelemahan kelebihannya, dan kita harus mencari jalan keluar, atau kita harus dapat mengatasi bagaimana sih caranya agar kelemahan ini dapat diperbaiki dan tidak menjadi penghambat saat perusahaan akan bersaing dengan perusahaan lainnya. Kapabilitas ini memiliki beberapa subdimensi yang sering digunakan dalam mengukur supply chain. Yang pertama ada reliabilitas atau kehandalan. Nah, reliabilitas atau kehandalan ini merupakan untuk mengukur kemampuan supply chain secara konsisten memenuhi janji. Maksudnya itu misalkan suatu mesin mempunyai kapasitas sebanyak 1000 unit sekali produksinya. Nah, mesin ini bisa dikatakan handal jika mesin ini digunakan untuk memproduksi produk sebanyak 1000 unit sesuai dengan kapasitas yang ada gitu. Yang kedua ada ketersediaan, mengukur kesiapan. Nah, kemampuan supply chain untuk menyediakan produk atau jasa pada waktu yang diperlukan. Misalnya ada suatu perusahaan jas hujan. Pada musim kemarau pasti permintaan dari customer menurun. Nah, suatu hari pada musim hujan tiba-tiba permintaan dari pelanggan itu melonjak tinggi. Nah,
Maksud dari ketersediaan di sini yaitu perusahaan dituntut untuk bisa memenuhi permintaan dari pelanggan walaupun permintaan tersebut melonjak tinggi. Jadi perusahaan harus bersedia atau harus siap menyediakan produk tersebut di saat pelanggan membutuhkan produk tersebut. Yang ketiga ada fleksibilitas, yaitu kemampuan supply chain untuk cepat berubah sesuai dengan kebutuhan output atau pekerjaan yang harusnya dilakukan. Yang kelima ada produktivitas, yaitu mengukur semua sumber daya yang digunakan dalam proses rantai pasok lebih ringkas atau lebih simpel selama mengubah bahan baku menjadi hasil jadi pemanfaatan sumber daya yang semaksimal mungkin. Contohnya seperti yang tadi sudah dijelaskan, misalkan produksinya itu harus berjalan sesuai dengan prosedur, misalnya tepat waktu supaya tidak ada hambatan. Jadi kalau pabrik misalnya 1 menit harus menghasilkan 3 barang, kita harus menghasilkan 3 barang aja sesuai dengan prosedur yang ada gitu. Maksudnya lebih ringkas atau lebih simpel itu jadi prosedur dari mengubah barang mentah menjadi barang jadi itu berjalannya sesuai dengan prosedur gitu. Simple dan ringkas gitu. Semuanya terlaksana sesuai dengan yang ada di prosedur supaya tidak terjadinya kesalahan dalam produk tersebut. Yang keenam ada utilisasi. Utilisasi ini intinya lebih fokus ke pemanfaatan alat yang digunakan secara maksimal dan optimal. Contohnya, kayak alat yang kita gunakan dalam produksi barang hanya bisa beroperasi selama 8 jam maksimalnya per hari. Maka kita gunakan alat itu 7 jam per hari. Kenapa sih cuma digunakan 7 jam padahal maksimalnya 8 jam gitu kan? Nah, karena agar alat yang kita gunakan tidak rusak jika kita menggunakan alat itu terus-menerus sampai batas maksimal, maka alat tersebut itu mudah rusak dan perusahaan akan rugi. Dan dengan adanya mesin yang rusak, perusahaan pasti akan mengeluarkan biaya untuk memperbaiki mesin tersebut. Nah, di situ tuh perusahaan akan rugi dan perusahaan bisa dikatakan tidak dapat memanfaatkan penggunaan alat secara optimal dan maksimal. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu ada outcome. Outcome ini merupakan hasil dari proses atau suatu aktivitas. Contohnya marketing orientation. Jadi seperti yang kita tahu, market leader yang berada untuk misalkan kayak air mineral gitu, market leadernya itu Aqua karena perusahaan yang mengeluarkan produk air mineral pertama kali itu Aqua dan dia tuh menjadi market leadernya. Nah, setiap orang, maksudnya marketing orientation di sini contohnya itu setiap orang yang ingin membeli air mineral, kebanyakan mereka menyebutnya, "Bu, beli Aqua dong." Padahal yang mereka beli itu produknya bukan Aqua, tapi misalkan produk Fit, produk mineral, tapi mereka tetap menyebutnya Aqua. Jadi si Aqua ini tuh menjadi market leader. Nah, itu disebut dengan marketing orientation. Nah, sebuah outcome berupa jasa bagi produsen Aqua, itu hasil dari produsen Aqua gitu. Suatu model acuan dari operasi supply chain. SCORE mampu memetakan bagian-bagian supply chain. Menurut Pujawan, pada tahun 2005, pada dasarnya SCORE merupakan model yang berdasarkan proses. Nah, kalau kita lihat di gambar supply chain operation reference yang ada ini, supply chain operation reference model yaitu proses pengaturan yang mendasar. Pada gambar ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian supplier, bagian manufacturer atau your company, dan bagian customer. Nah,
Untuk melakukan setiap kegiatan yang mereka lakukan, pasti proses yang mendasarnya itu adalah yang pertama plan atau proses perencanaan, yang kedua ada source atau proses sumber, yang ketiga ada make, proses pembuatannya, yang keempat ada deliver, proses pengirimannya, dan yang terakhir ada return, pengembalian barang apabila barang tersebut tidak sesuai. Kita lihat dulu dari gambar yang pertama, yaitu bagian supplier. Nah, supplier atau pemasok. Di dalam supplier ini ada supplier ke supplier dan ada supplier eksternal dan internal. Supplier ini pasti melakukan proses inti, yaitu melakukan perencanaan, mencari sumber, melakukan proses pembuatannya, melakukan proses pengiriman, bahkan melakukan proses pengembalian apabila barang yang dikirim tidak sesuai. Yang pertama ada supplier ke supplier. Ini contohnya perusahaan Panasonic. Dia membutuhkan biji plastik. Nah, supplier biji plastik ini pasti membutuhkan bahan atau komponen lainnya untuk membuat biji plastik tersebut. Misalnya, dia membutuhkan bahan kimia. Nah, bahan kimia ini dibeli dari supplier lainnya. Jadi, supplier biji plastik ini membeli ke supplier lain lagi untuk membuat atau untuk membeli komponen-komponen untuk membuat si biji plastik. Selanjutnya ada supplier eksternal dan internal. Nah, supplier atau pemasok dikatakan internal apabila setiap bagian atau perusahaan tersebut harus bias saling memenuhi. Misalnya, pembuatan satu kulkas pasti membutuhkan murmur kecil. Nah, murmur tersebut dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Jadi, supplier internal ini supplier yang berasal dari perusahaan itu sendiri. Ada setelah itu supplier eksternal. Nah, supplier eksternal itu adalah supplier yang berasal dari luar perusahaan. Misalnya, dia membutuhkan biji plastik, membutuhkan kardus untuk mempacking si kulkas ini, itu dari luar perusahaan. Jadi dia tidak memproduksi sendiri. Yang kedua ada your company atau manufaktur. Nah, perusahaan kamu pasti bakal melakukan perencanaan, mencari sumbernya, membuat bagaimana sih proses pembuatannya seperti apa, proses pengiriman seperti apa, sampai ke pengembalian apabila barang tidak sesuai. Yang terakhir itu ada customer. Customer ini juga terdapat customer ke customer dan ada juga customer internal atau eksternal. Nah, dapat dikatakan customer eksternal ketika dia benar tidak ada ikatan dengan perusahaan lain. Jadi dia itu bukan pelanggan tetap. Kalau customer internal itu customer yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Misalnya Panasonic membuka cabang sendiri. Jadi ada Panasonic Gobel, ada store-store-nya, ada itunya, gudangnya. Jadi dia menyalurkan si produk Panasonic ini ke cabangnya sendiri gitu. Jadi, kalau customer eksternal dia membeli barang langsung ke Panasonic dan menjualkan sendiri produk tersebut. Customer ke customer itu customer barang yang tadinya barang dibeli orang lain, kegiatan itu ada pada proses inti mendasar seperti deliver. Matriks pada model skor. Seperti halnya, model Chan dan Lee memiliki berbagai dimensi untuk pengukuran kinerja, seperti yang tertera pada tabel 10.3. Halaman 247 menunjukkan terdapat 13 matriks level 1 yang ada pada model skor. Customer facing adalah suatu penggambaran yang berhubungan dengan pelanggan, seperti yang kalian sebut biasanya tuh service level. Customer facing ini terdiri dari reliability, suatu keandalan atau kemampuan perusahaan, responsiveness, responsif, kecepatan, flexibility, fleksibel mengikuti kebutuhan pelanggan. Terus ada internal facing. Ini tuh untuk pemantauan di dalam suatu perusahaan. Jadi yang tahu itu cuman lingkupan perusahaan aja, pelanggannya nggak tahu. Di situ ada cost, biaya, aset, pengoptimalan penggunaan aset. Yang pertama ada delivery performance atau kinerja. Ini tuh masuknya ke reliability. Jadi, seberapa mampu perusahaan dalam hal pengiriman,
Contohnya, kayak perusahaan nih janji 3 hari. Bener gak 3 hari itu terpenuhi atau tidak? Yang kedua ada fill rate, tingkat pengisian. Itu masuk ke reliability. Jadi, seberapa mampu perusahaan mengatasi jumlah item yang terpenuhi ketika diminta oleh pelanggan. Kayak misal nih, perusahaan memiliki persediaan 97%. Berarti ada kemungkinan 3% dari item yang diminta oleh pelanggan itu tidak tersedia. Yang ketiga ada perfect order fulfillment, pemenuhan order sempurna. Itu tuh masuknya ke reliability. Jadi seberapa mampu perusahaan dalam mengirim pesanan dengan lengkap dan waktu yang sesuai dengan permintaan pelanggan tanpa ada masalah. Order fulfillment lead time, waktu tunggu pemenuhan pesanan. Itu tuh masuknya ke responsif. Jadi kayak misal, seberapa cepat waktu perusahaan dalam respon pesanan dari pelanggan memesan sampai pelanggan menerima pesanan tersebut. Yang kelima ada supply chain response time, waktu respons rantai pasokan masuk ke flexibility. Jadi itu kayak kemampuan perusahaan untuk merespon dengan cepat permintaan pasar dan dengan cepat menyeimbangkan kembali perubahan permintaan pasar. Terus yang keenam ada production flexibility, atau fleksibilitas produksi. Itu tuh masuknya ke flexibility. Jadi tuh kayak bagaimana sih cara perusahaan mengubah volume atau muatan atau ukuran, berat, dan mengubah desain produk tertentu yang sedang diproduksi demi mengikuti permintaan pelanggan. Yang ketujuh ada supply chain management cost atau biaya manajemen rantai pasok. Itu tuh masuknya ke cost, ke biaya, karena itu tuh terkaitan dengan biaya, jadi masuknya ke cost di dalam aktivitas supply chain. Yang kedelapan ada cost of goods sold. Jadi itu harga pokok penjualan. Nah, itu tuh masuknya pasti ke cost kan, karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu untuk tenaga. Contohnya tuh kayak biaya menggaji karyawan gitu. Yang kesembilan ada value added productivity atau produktivitas nilai tambah. Itu tuh masuk ke cost. Jadi tuh kayak semakin produktif perusahaan itu dapat menghasilkan output dan dapat membuat perusahaan mendapatkan keuntungan yang diinginkan. Yang ke-10 ada warranty cost or return purchasing atau biaya garansi atau biaya pemrosesan pengembalian. Jadi itu tuh masuknya ke cost, kayak misal biaya yang dikeluarkan perusahaan apabila barang yang diterima oleh pelanggan tidak sesuai dengan keinginan dan pelanggan tersebut mengajukan pengembalian, sehingga perusahaan mengeluarkan biaya yang berlebih. Nah, di situ masuknya jadi ke cost. Yang ke-11 ada cash to cash cycle time. Itu tuh masuknya ke aset. Jadi kayak berapa lama waktu barang bisa jadi uang. Hal ini kan hanya perusahaan yang dapat mengetahui kan. Nah, yang ke-12 itu ada inventory days of supply. Itu tuh masuknya ke aset. Jadi kayak persediaan perusahaan yang ada tuh cukup untuk memenuhi berapa hari ke depan. Jadi hal ini tuh hanya perusahaan aja yang tahu. Terus yang terakhir ada asset turns. Itu tuh masuk aset, lebih kayak perputaran aset, seperti kayak kemampuan perusahaan memperoleh pendapatan atau keuntungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan untuk inventory days of supply dan cash to cash cycle time. Inventory days of supply adalah lamanya rata-rata dalam hari suatu perusahaan bisa bertahan dengan jumlah persediaan yang dimiliki apabila tidak ada pasokan yang lebih lanjut. Days of supply juga sering diasumsikan sebagai waktu tunggu sediaan untuk dimiliki kembali. Semakin cepat sediaan tersedia, maka semakin cepat pula perusahaan bisa menjual sediaannya. Semakin cepat terjadinya penjualan, maka semakin cepat pula perusahaan mendapatkan pendapatan dan berujung pada laba perusahaan. Cash to cash cycle time yaitu metrik ini untuk mengukur kecepatan supply chain dalam mengubah persediaan menjadi uang. Ada 3 komponen dalam perhitungan cash to cash cycle time. Yang pertama, rata-rata account receivable dalam hari.
yang merupakan ukuran seberapa cepat pelanggan membayar barang yang sudah diterima kepada perusahaan. Yang kedua, rata-rata account payable dalam hari, yang mengukur kecepatan perusahaan dalam membayar ke pemasok untuk material atau komponen yang sudah diterima. Yang terakhir, ada rata-rata persediaan, biasanya dalam hari, yaitu inventory days of supply. Rumus untuk cash to cash cycle time sendiri itu ada inventory days of supply ditambah average days of account receivable dikurangi average days of account payable. Untuk memperpendek cash to cash cycle time, biasanya perusahaan melakukan salah satu atau kombinasi dari 3 cara berikut. Yang pertama, menurunkan tingkat persediaan. Yang kedua, melakukan negosiasi term pembayaran ke supplier supaya supplier tersebut dapat memberikan jangka waktu yang lebih lama untuk perusahaan membayar. Yang ketiga, ada melakukan negosiasi dengan pelanggan supaya pelanggan tersebut itu membayar lebih cepat kepada perusahaan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh perhitungan inventory days of supply. Pada contoh 10.1 tentang perhitungan inventory days of supply, di situ dijelaskan bahwa perusahaan rata-rata menyimpan suatu komponen sebanyak 150 unit. Kebutuhan rata-rata komponen tersebut per tahunnya adalah 4.000 unit. Jumlah hari kerja dalam setahun adalah 250 unit. Untuk perhitungan inventory days of supply, yang pertama harus dihitung yaitu rata-rata kebutuhan komponen per hari. Dengan cara, kebutuhan rata-rata komponen tersebut per tahun dibagi dengan jumlah hari kerja dalam 1 tahun, yaitu 4.000 dibagi 250 sama dengan 16 unit. Jadi, rata-rata kebutuhan komponen per hari perusahaan tersebut ada 16 unit. Untuk perhitungan cash to cash cycle time seperti pada contoh 10.2, di situ dijelaskan bahwa nilai penjualan selama 30 hari adalah 300 juta, account receivable pada akhir bulan sebesar 60 juta, nilai persediaan di akhir bulan adalah 120 juta, cost of sales besarnya 60% dari nilai penjualan. Cost of sales di sini maksudnya itu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk setiap harinya. Dan account payable di akhir bulan sebesar 45 juta. Berarti untuk contoh 10.2 tersebut, margin keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu sebesar 40% dari nilai penjualannya. Menghitung cash to cash cycle, yang pertama itu menghitung nilai penjualan per hari dengan cara nilai penjualan selama 30 hari dibagi jumlah hari dalam 1 bulan. Yaitu 300 juta dibagi 30 hari sama dengan 10 juta. Jadi nilai penjualan perusahaan tersebut per harinya yaitu 10 juta. Yang kedua yaitu menghitung account receivable dalam hari dengan cara nilai account receivable dibagi dengan nilai penjualan per hari, yaitu 60 juta dibagi 10 juta per hari. Jadi account receivable-nya adalah 6 hari. Yang ketiga yaitu menghitung cost of sales per hari dengan cara nilai cost of sales dikali dengan nilai penjualan per hari, yaitu 60% dikali 10 juta rupiah sama dengan 6 juta per hari untuk cost of sales-nya. Yang keempat, menghitung account payable dalam hari dengan cara account payable dibagi dengan cost of sales. Kenapa account payable berhubungan dengan cost of sales? Karena untuk menghitung account payable per hari, perusahaan harus terlebih dahulu mengetahui biaya yang dikeluarkan setiap harinya. Jadi, untuk menghitung account payable ini sama dengan 45 juta dibagi 6 juta per hari sama dengan 7,5 hari. Jadi, account payable-nya adalah 7,5 hari. Yang kelima yaitu menghitung inventory days of supply dengan cara nilai persediaan dibagi dengan cost of sales sama dengan 120 juta dibagi 6 juta per hari. Jadi inventory days of supply perusahaan tersebut adalah 20 hari. Untuk perhitungan cash to cash cycle time seperti pada contoh 10.2, di situ dijelaskan bahwa nilai penjualan selama 30 hari adalah 300 juta, account receivable pada akhir bulan sebesar 60 juta, nilai persediaan di akhir bulan adalah 120 juta, cost of sales besarnya 60% dari nilai penjualan. Cost of sales di sini maksudnya itu biaya yang dikeluarkan
perusahaan untuk setiap harinya, dan account payable di akhir bulan sebesar 45 juta. Berarti, untuk contoh 10.2 tersebut, margin keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu sebesar 40% dari nilai penjualannya. Benchmarking itu penilaian untuk kinerja suatu perusahaan. Perusahaan di Indonesia pasti memiliki penilaian masing-masing. Nah, best in class ini pemenang atau penilaian yang unggulnya. Seperti pada tabel 10.6 halaman 252. Di situ tertera bahwa perusahaan komputer hardware yang paling unggul adalah Dell dan Apple. Nah, rata-rata penilaian dari semua perusahaan. Jadi nilai-nilai ini didapat dari kebijakan suatu perusahaan. Misalnya, poin 1, delivery performance. Persentase order terkirim sesuai jadwal, best in class-nya itu 93%. Maksudnya itu, di Indonesia masalah order pengiriman sesuai jadwal, itu perusahaan terbaik penilaiannya sampai 93%. Nah, tetapi rata-rata perusahaan di Indonesia masih banyak yang hanya mampu 69%. Yang kedua ada fill rate by line item. Persentase jumlah permintaan dipenuhi tanpa menunggu, diukur tiap jenis produk, best in class-nya itu 97%. Maksudnya, di Indonesia masalah jumlah permintaan terpenuhi tanpa menunggu. Perusahaan terbaik penilaiannya sampai 97%. Nah, tetapi rata-rata perusahaan di Indonesia masih banyak yang hanya mampu 88% saja. Yang ketiga, perfect order fulfillment. Persentase masalah order yang dikirim komplit dan tepat waktu, best in class-nya itu 92,4%. Sedangkan rata-rata perusahaan di Indonesia masih banyak yang mampu 65,7%. Yang keempat ada order fulfillment lead time. Permasalahan waktu antara pelanggan memesan sampai pemesanan diterima, best in class-nya itu sampai 135 hari pesanan itu dapat terpenuhi. Sedangkan rata-rata perusahaan di Indonesia memerlukan 225 hari untuk memenuhi pesanan sampai pesanan diterima oleh pelanggan. Yang kelima ada warranty cost as percent of revenue. Persentase permasalahan pengeluaran untuk warranty terhadap nilai penjualan best in class-nya itu 1,2%. Sedangkan rata-rata perusahaan di Indonesia pengeluaran untuk warranty terhadap nilai penjualan bisa mencapai 2,4%. Yang keenam ada inventory days of supply. Persentase masalah lamanya persediaan mencukupi memenuhi kebutuhan. Kalau tidak ada pasokan lebih lanjut, best in class-nya itu 55%. Akan tetapi rata-rata perusahaan di Indonesia permasalahan lamanya persediaan cukup memenuhi kebutuhan. Kalau tidak ada pasokan itu mencapai 84 hari. Yang ketujuh, cash-to-cash cycle time. Permasalahan waktu antara perusahaan membayar material ke supplier dan menerima pembayaran dari pelanggan untuk produk yang dibuat dari material. Nah, best in class-nya itu 35,6 hari. Sedangkan rata-rata perusahaan di Indonesia mengatasi pembayaran material ke supplier dan menerima pembayaran dari pelanggan untuk produk yang dibuat dari material tersebut mencapai 99,4 hari. Yang terakhir ada asset return. Permasalahan berapa kali suatu aset bisa digunakan untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan, best in class-nya itu bisa mencapai 4,7 kali. Sedangkan rata-rata perusahaan di Indonesia untuk memperoleh pendapatan dan keuntungan itu hanya mencapai 1,7 kali saja. Perbaikan kinerja supply chain. Perbaikan kinerja supply chain itu terdiri dari 3. Yang pertama, pendekatan lean.
Pendekatan Lean ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan munculnya pemborosan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki nilai tambah pada produk atau jasa yang akan diberikan kepada pelanggan. Nantinya, kalau udah dikurangi atau dihilangkan pemborosan atau pekerjaan-pekerjaan yang tidak memiliki nilai tambah itu, maka akan berpengaruh pada lead time, di mana lead time tersebut akan memendek dan akan menghasilkan produk yang tetap berkualitas untuk pelanggan. Metodologi pendekatan Lean itu dimulai dengan memetakan nilai tambah atau biasa dikenal dengan value stream. Value stream ini adalah teknik yang digunakan untuk membantu menganalisis aliran material dan informasi yang diperlukan untuk membawa produk atau jasa ke pelanggan. Pendekatan Lean ini memiliki sifat bottom up, di mana di dalam semua elemen di suatu organisasi atau perusahaan memiliki peran. Yang kedua ada Six Sigma. Six Sigma itu ialah mengurangi hasil yang cacat, baik berupa barang ataupun jasa. Pendekatan Six Sigma ini menggunakan metodologi yaitu DMAIC, Define, Measure, Analyze, Improve, and Control. Pendekatan Six Sigma ini memiliki sifat top-down di mana hanya beberapa elemen dalam organisasi yang membuat keputusan. Misal, kayak atasan yang mengambil keputusan. Nanti keputusan tersebut diberitahukan kepada karyawan-karyawannya. Yang ketiga ada Lean Sigma. Lean Sigma itu gabungan antara dua pendekatan Lean dan Six Sigma. Metodenya pun adalah gabungan dari metode Lean dan metode Six Sigma, yang dimana akhirnya pendekatan Lean Six Sigma ini mendorong kepuasan pelanggan, mengurangi variasi, pemborosan, dan akhirnya menciptakan keunggulan dari banyak segi.